Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saat hari ini kita ada semuanya karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Kita buka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 di ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Yosua 7 ayat yang ke-20 sampai dengan 21, firman Tuhan. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak di bawah sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tentang dosa dari Akan. Semua dosa adalah penghinaan melawan kesucian Allah, baik dilakukan di muka umum atau diam-diam. Semua dosa adalah penghinaan melawan kesucian Allah, baik dilakukan di muka umum maupun diam-diam. Dan Allah melihat setiap perbuatan kita, Allah melihat setiap tingkah kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak terlihat atau tidak diketahui oleh Tuhan. Segala perbuatan kita, baik buruknya yang kita lakukan, semuanya dilihat oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia melihat setiap perbuatan, setiap kehidupan kita. Di perikop ini dijelaskan tentang Tuhan memberi, bagaimana Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada Israel ketika mereka menyerang Yeriko. Yeriko sudah menjadi milik mereka, mereka sudah tinggal di sana. Dan saya dikatakan setelah ini mereka akan menyerang satu kota yang bernama kota Ai. Mereka hendak berperang ke sana. Setelah mengintai, setelah mengamati keadaan itu, setelah mengamati kotanya, pada akhirnya mereka memutuskan berapa orang yang akan berangkat, berapa orang yang akan menggempur kota itu. Mereka mengajukan kepada Yosua supaya tidak perlu banyak-banyak yang akan menyerang mereka. Karena apa? Mereka adalah kota yang kecil. Sedangkan Yeriko saja mereka bisa kalahkan. Dan mereka yakin bahwa kota itu pun, kota yang kecil pun, pasti mereka mampu mengalahkannya. Sehingga dia mengajukan kepada Yosua, hanya sekian orang aja yang akan berangkat. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka datang ke sana? Yaitu mengalami kekalahan yang besar. Di ayat yang keempat di sana dijelaskan, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sana katakan tetapi mereka melarikan diri, mereka mengalami kekalahan. Mereka mengalami kekalahan yang besar. Bahkan firman Tuhan menjelaskan mereka membuat orang Israel menjadi malu. Karena apa? Mereka hanya kota yang kecil, tetapi dengan begitu gampangnya mereka mampu mengalahkan bangsa Israel. Sehingga dikatakan firman Tuhan menjelaskan mereka lari, meninggalkan, mereka lari sangat, bahkan ada banyak dari mereka yang terbunuh. Akibatnya adalah Yosua menjadi tawar hati. Yosua menjadi tawar hati. Di ayat yang ke-10 di sana katakan, lalu di ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Mengapa Yosua sujud demikian? Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya.
Yosua menjadi tawar hati. Yang dilakukan oleh Yosua adalah ia mengoyakkan jubahnya, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia sujud di hadapan Allah, di tabut Tuhan bersama dengan para tua-tua. Mereka menaburkan abu di atas kepalanya sebagai tanda perkabungan. Mereka berseru kepada Tuhan, mengapa mereka alami kekalahan yang besar dengan hanya menghadapi satu kota yang kecil. Itu dilakukan oleh Yosua. Dia berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab. Di ayat yang ke-10 tadi saya sudah bacakan, saya katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Di ayat yang ke-11, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan menaruhnya di antara barang-barangnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan Israel mengalami kekalahan? Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa mengalahkan kota Ai yang kecil? Firman Tuhan, Allah menjawab Yosua. Dia berkata, itu semua karena dosa. Allah sudah menyampaikan kepada umat Tuhan, ada barang-barang yang akan dikhususkan untuk Tuhan, ada barang-barang yang akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh umat Tuhan adalah mereka mengingininya, mereka mengambilnya, dan mereka menyimpannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang melakukannya? Apakah seluruh bangsa itu melakukannya? Tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dosa yang tersembunyi ini yang terjadi. Perbuatan dosa yang tidak diketahui oleh orang lain, perbuatan dosa yang tidak diketahui oleh Yosua, perbuatan dosa yang tidak diketahui oleh para tentara-tentara yang menyerang kota Ai. Itu adalah dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi adalah dosa yang ada dalam pikiran, dalam hati, dosa yang dilakukan di tempat yang tersembunyi. Dosa yang ada dalam pikiran kita, dosa yang ada di dalam hati kita, dosa yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu adalah dosa yang tersembunyi. Contohnya, iri hati, kesombongan, kedengkian, kebencian, kecemburuan, mengingini milik orang lain, ketidaksetiaan terhadap pasangan. Ada dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang lain. Dosa dalam hati kita, kebencian kita. Mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dosa dalam pikiran dan hati pada akhirnya akan menghasilkan perbuatan dosa. Dosa yang ada dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yang pada akhirnya akan menghasilkan perbuatan dosa. Ini yang dilakukan oleh seorang yang bernama Akan. Karena perbuatannya, sehingga satu bangsa harus mengalami kekalahan yang besar. Apa yang dilakukannya? Yaitu mengambil yang bukan menjadi miliknya, mengambil yang bukan menjadi haknya. Barang yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan, dia ambil dan dia sembunyikan. Di sana dikatakan berawal dari melihat, timbul dalam hati, timbul dalam pikirannya untuk memilikinya, dan pada akhirnya melakukan tindakan perbuatan untuk mengambil dan menyembunyikan. Berawal dari melihat, timbul dalam pikiran untuk mengingininya, timbul dalam hati untuk mengingininya, yang pada akhirnya melakukan tindakan, melakukan perbuatan untuk mengambilnya dan menyimpannya. Ini yang dilakukan oleh Akan. Tidak ada yang tahu. Dia sembunyikan dengan begitu baik. Tetapi kata firman Tuhan, Tuhan Allah, Dia Allah yang tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Amsal 15 ayat yang ketiga di sana katakan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan itu mampu melihat hal yang tersembunyi sekalipun.
Tuhan mampu melihat bahkan apa yang ada dalam hati kita yang tersembunyi, yang tidak orang lain ketahui. Apa yang ada dalam pikiran kita. Firman Tuhan menjelaskan Dia Allah yang tahu. Dia Allah yang tahu keadaan. Dia tahu apa yang kita perbuat. Dia tahu apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengawasi, Allah juga yang menjaga, Allah juga yang mengawasi setiap kehidupan kita. Mazmur 139 di ayat yang kedua, Mazmur 139 di ayat yang kedua sana katakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Allah mengerti, Allah melihat apa yang kita pikirkan, Allah melihat apa yang terdalam dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Tuhan tahu. Karena itu kita harus berhati-hati dalam bertindak, dalam apa yang kita pikirkan, dalam apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita perkatakan, dalam apa yang kita perbuat. Jangan sampai karena perbuatan kita, karena dosa tersembunyi yang kita buat akan mengakibatkan hal yang fatal, akan membuat Tuhan tidak memberkati keluarga kita, tidak ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, tidak ada kerukunan di tengah-tengah keluarga, tidak ada berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Dosa tersembunyi yang kita buat yang tidak diketahui oleh siapapun, tetapi Tuhan tahu. Akibat dari dosa itu, akibat dari dosa akan yang tidak diketahui oleh orang lain, mengakibatkan Israel harus mengalami kekalahan yang besar. Akibat dosa yang kita perbuat itu mengakibatkan hal yang besar. Kita tidak menjadi berkat, kita tidak menjadi contoh, bahkan keluarga pun tidak diberkati. Karena siapa? Karena kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 28 ayat yang ke-13 yang katakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Dengan kata lain, setiap hal yang kita lakukan, mari pikirkan terlebih dahulu. Bertindaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Walaupun sekeliling kita tidak tahu, tetapi Tuhan Allah adalah Maha tahu dan Dia menyelidiki semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kasih-Mu, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap hidup seturut dengan kebenaran-Mu, tetap hidup seturut kehendak-Mu, tetap hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat. Ampuni kami atas setiap hal, atas setiap dosa yang kami perbuat di dalam pikiran, di dalam hati kami. Ampuni kami ya Tuhan, Suci Kuduskan setiap hati kami, supaya apa yang kami pikirkan, apa yang dalam hati kami, itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada, dan pekerjaan Tuhan semakin besar melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati, materikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya seluruh bumi bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah, bermazmur tentang kemuliaan nama-Mu, memuliakan-Mu dengan puji-pujian. Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.